Assalamualaikum anak Umi. Kembali lagi bersama Umi Aini. Baik anak Umi, pekan ini Umi akan menjelaskan hadis larangan makan dan minum sambil berdiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Baik anak Umi, kenapa kita tidak boleh makan dan minum sambil berdiri? Karena ketika makanan dan minuman masuk ke dalam lambung, itu akan jatuhnya sangat keras. Karena makan dan minuman ada benturan di dalam lambung, sehingga terjadi lambung kita luka dan memiliki rasa sakit. Menurut hadis riwayat Muslim, kenapa tidak boleh makan dan minum sambil berdiri? Karena hal itu adalah jelek dan tidak bagus. Selanjutnya, doa kita pekan ini, doa anak soleh. Rabbi habli hukmau wa alhaqni bis-sholihin. Selanjutnya, bacaan sholat kita pekan ini adalah bacaan ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Selanjutnya, adab kita pekan ini adalah adab berteman. Yang pertama, anak Umi kalau berteman sebaiknya berkata baik dan lemah lembut. Tidak boleh ada memarahi teman. Yang kedua, sikap anak Umi kalau berjumpa dengan teman di jalan sebaiknya mengucapkan salam seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, sikap anak Umi kalau berteman sebaiknya dengan rasa gembira. Jadi anak Umi bertemu dengan teman harus dengan gembira, tidak saling memarahi. Selanjutnya, konsep kita pekan ini pengenalan teman baju. Teman baju yang pertama, ba. Yang kedua, bi. Yang ketiga, bu. Yang keempat, B. Dan yang kelima, bo. Teman baju juga memiliki nyanyi seperti ini. Ku punya baju baru, hadiah dari ibu, karena rajin belajar, menulis dan membaca. Bajuku warna biru, hadiah dari ibu, karena rajin belajar, menulis dan membaca. Babi bu bebo, babi bu bebo, babi bu bebo, babi bu bebo. Kalimat thayyibah kita pekan ini adalah kalimat tasbih. Subhanallah. Dan asmaul husna kita pekan ini Ar-Razzaqu. Artinya yang maha pemberi rezeki. Siapa yang maha pemberi rezeki? Ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya anak Umi, kalau ada uang atau rezeki kita, sisihkan sedikit untuk kita bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, pada Allah. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, kitab Allah. Yang keempat, Rasul Allah. Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, takdir Allah. Iman tertanam di dalam hati, beriman cirinya orang soleh.
tentang Allah. Marilah kita semua beriman. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab. Keempat, iman kepada Rasul. Kelima, iman kepada kiamat. Keenam, iman kepada takdir. Itulah rukun iman yang enam. Bahagia bila mengimaninya. Pekan ini Umi mau bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Di negeri Mosul hiduplah seorang raja yang bernama Namrud. Raja Namrud ini raja yang sangat zalim. Raja yang mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Dan Raja Namrud ini menyuruh masyarakat untuk menyembah berhala. Di negeri yang ingkar juga lahir seorang anak yang bernama Ibrahim. Ibrahim ini anak seorang pembuat berhala, seorang pembuat patung. Nama ayahnya adalah Azar. Nabi Ibrahim ini merupakan seorang nabi dan rasul Allah. Nabi Ibrahim ketika dia lahir, ayahnya sengaja meninggalkan dia di dalam hutan. Kenapa ayahnya meninggalkan di dalam hutan? Masa anaknya lahir ditinggalkan di dalam hutan? Karena pada masa Raja Namrud yang memerintah, Raja Namrud mengeluarkan undang-undang. Siapa anak laki-laki yang lahir akan dibunuh. Jadi ayah Nabi Ibrahim ini takut anaknya dibunuh. Makanya ayahnya sengaja menaruh anaknya di hutan. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim tidak dimakan binatang buas. Badannya pun sedikit pun tidak ada yang luka. Badannya utuh karena Allah yang menjaganya. Karena Nabi Ibrahim tinggal di hutan dan jauh dari keramaian, maka Nabi Ibrahim tidak menyembah berhala. Nabi Ibrahim diberikan mukjizat yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim memiliki kecerdasan dan akal yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Ibrahim memiliki akal, memiliki kecerdasan, Nabi Ibrahim berkata, kenapa Raja Namrud itu menyembah berhala? Berhala kan patung yang dibuat sama ayahnya Azar. Pada suatu waktu, Raja Namrud pergi meninggalkan kota Mosul. Raja Namrud dan kaumnya meninggalkan kota Mosul. Pergilah Raja Namrud dari. Tinggallah patung-patungnya. Ini patungnya. Nabi Ibrahim pun punya kesempatan. Raja Namrud pergi meninggalkan kota Mosul. Aku ada kesempatan untuk menghancurkan patung-patungnya. Raja Namrud, kata Nabi Ibrahim, dihancurkanlah satu persatu patung yang ada di negeri Mosul itu. Dihancurkannya yang kecil. Tetapi yang paling besar tidak dihancurkan sama Nabi Ibrahim. Diambilnya kapak, ditaruhnya kapak itu di leher patung yang paling besar. Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkan patung itu. Lalu datanglah
Raja Namrud bersama pengikut-pengikutnya. Datanglah Raja Namrud. Dilihatnya patungnya hancur semua. Hah, kenapa patungnya hancur? Siapa yang menghancurkan patung ini? Lalu ada salah seorang pengikut Raja Namrud berkata, "Wahai Raja, apakah Nabi Ibrahim menghancurkan patung ini? Nabi Ibrahim kan gak suka menyembah berhala." Datang Raja Namrud, "Wahai pengikutku, panggil kemari Nabi Ibrahim." Panggillah Ibrahim. Datanglah Nabi Ibrahim. "Kenapa Raja? Kamu yang menghancurkan patung-patungku ini?" "Tidak, bukan saya menghancurkan patung-patung Raja." "Lalu kalau bukan kamu, siapa yang menghancurkan patung-patung ini?" "Coba Raja lihat patung yang besar itu, berhala yang besar itu. Lihatlah, berhala yang besar itu di lehernya ada kapak. Jangan-jangan berhala itu yang menghancurkan berhala-berhala yang kecil itu Raja." "Mana mungkin," kata Raja Namrud, "mana mungkin berhala yang besar itu menghancurkan patung-patung yang kecil. Sedangkan berhala itu tidak bisa bergerak dan tidak bersuara." Lalu Nabi Ibrahim berkata, tapi berhalanya gak bersuara, tidak bisa berkata-kata. Kenapa Raja menyembah berhala?" Nah, itulah alasan Nabi Ibrahim menaruhkan kapaknya di leher berhala tadi, supaya mereka tahu kalau berhala itu tidak bisa berbicara dan tidak bisa bergerak. Raja Namrud marah besar. "Hai Ibrahim, kenapa kamu menghancurkan berhala saya?" Datang Raja Namrud, "Wahai pengikutku, siapkan kayu, siapkan api, kita bakar Nabi Ibrahim." Lalu pengikutnya mengambil banyak kayu, menaruhkan kayu. Sudah ditaruhnya kayu, ditaruhnya lah Nabi Ibrahim. Setelah ditaruhnya Nabi Ibrahim, diikatnya Nabi Ibrahim menggunakan tali. Lalu Raja Namrud tertawa, "Hahaha, kamu sudah menghancurkan berhala saya. Ini saatnya kamu saya hukum." Lalu dihidupkannya lah api. Dibakarnya lah Nabi Ibrahim tadi. Lalu api itu menyala membakar tubuh Nabi Ibrahim. Lalu Allah berkata, "Hai api, menjadi dinginlah kamu dan menyejukkan dan selamatkanlah Nabi Ibrahim." Raja Namrud tetap tertawa, "Hahaha, akhirnya Ibrahim terbakar." Setelah apinya padam, dilihatlah bikin Raja Namrud, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Yang terbakar hanyalah tali-tali pengikat Nabi Ibrahim tadi terbakar. Lalu Nabi Ibrahim keluar dari sisa-sisa pembakaran tadi dan meninggalkan Raja Namrud dan kaum-kaum yang masih terkejut tadi. Di perjalanan di padang pasir yang luas, Nabi Ibrahim bertanya, "Ya Allah, bagaimana cara Engkau menghidupkan orang yang sudah mati?" Lalu Allah menjawab, "Belum yakinkan kamu Nabi Ibrahim kepadaku?" Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Ya Allah, aku sudah yakin, tetapi aku ingin memantapkan hatiku supaya aku tahu bahwa itu Engkau yang menghidupkannya kembali." Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, ambil 2 ekor burung, lalu kamu potong menjadi 4 bagian." Ibrahim mengambil 2 ekor burung, dipotongnya menjadi 4 bagian. Ditaruhnya di dalam ruah masing-masing burung tadi. Lalu Nabi Ibrahim keluar dari ruah dan memanggil burung tadi. Sesudah dipanggilnya, keluarlah burung tadi dalam keadaan utuh. Nabi Ibrahim pun terkejut
Dan Nabi Ibrahim bersujud, "Ya Allah, aku yakin bahwa Engkau yang telah menghidupkan burung tadi." Bertambahlah keimanan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah Nabi Ibrahim yang Umi jelaskan. Jadi, yang bisa kita ambil hikmah dari kisah Nabi Ibrahim, yang pertama, Nabi Ibrahim adalah Rasul dan Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Ibrahim diberi Allah mukjizat, kecerdasan, kepintaran, dan akal yang luar biasa. Dan yang ketiga, kita sebagai hambanya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyembah selain Allah, tidak menyembah berhala, karena Tuhan kita satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang Umi sampaikan bermanfaat untuk anak Umi. Terima kasih. Umi ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.